Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah bangsaku. Tanpa harusnya dan berprestasi, buktikan pada semua al-marjan yang terbaik. Buktikan pada dunia al-marjan pasti maju. Buktikan pada semua al-marjan nomor satu. Sosialisasi dan pelatihan. Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembawa acara menyampaikan susunan acara yang akan dilaksanakan. Kepada Teh-Linda dimohon untuk ke depan memimpin, dan kepada seluruh tamu undangan dimohon untuk diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Subhanul Waton dan Mars Al-Marjan. Leluatonnya, buatan minal iman. Tampak para santri dan peserta secara antusias dan khidmat mengikuti rangkaian acara ini. Sementara di depan tampak pimpinan pondok pesantren Kyai Aib Saifuddin, Camat Cipanas O Najmuddin dan Kepala Puskesmas Cipanas Supriyatna. Buktikan pada dunia al-marjan berprestasi, buktikan pada semua al-marjan yang terbaik. Buktikan pada dunia al-marjan pasti maju. Buktikan pada semua al-marjan. Acara dilanjutkan dengan paparan dari Ketua Satgas COVID-19 Al-Marjan, yaitu Sukma. Yang sudah bisa menghadiri acara ini, bisa berkumpul bersama-sama kita sebagai santri Pondok Pesantren Al-Marjan Mula Baru. Dan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Puskesmas Kecamatan Cipanas yang sama-sama kita hormati, yang bisa dapat hadir di acara ini, program pengendalian penyebaran COVID-19 di Pondok Pesantren Al-Marjan. Selanjutnya itu perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, kepada para Pondok kiai, Pesantren Al-Marjan siap kepada Bapak mengendalikan COVID lewat Satgas yang telah di Pondok dibentuknya. Pesantren Al-Marjan itu, di Pondok Pesantren Al-Marjan ini memang sudah dibentuk Satgas COVID-19, tapi meskipun sudah dibentuk. Selanjutnya sambutan dari Camat Cipanas Bapak O Najmuddin. Dilanjutkan dengan sambutan dari pimpinan pondok pesantren. Karena janji Allah, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada orang tersebut, kepada manusia, kepada makhluk Allah, itu di luar batas kemampuannya. Selanjutnya acara inti paparan oleh dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Dr. Mila Herdayati, yang disampaikan secara daring melalui aplikasi Zoom. Sudah bosan ya, atau sudah jenuh yang namanya COVID-19 ya, karena tiap hari harus pakai masker, kemudian menjaga jarak gitu ya, tidak boleh berkerumun, kemudian tidak boleh piknik gitu ya. Jadi kelihatannya
sudah bosan lah gitu ya. Sudah bosan dengan kondisi ini. Nah, tampaknya kondisi ini mungkin di tahun ini pun masih akan tetap berlangsung begitu ya. Dan prediksinya untuk pandemi COVID ini kita belum sampai puncaknya gitu ya. Belum sampai puncaknya. Nah, mungkin hari ini saya mau sekedar Beliau sharing memaparkan tentang terkait latar dengan belakang COVID-19. Kenapa COVID-19 kemudian kita harus waspadai dan topik ini ya, harus waspadai pengertian masalah secara ini. umum. Banten sendiri itu ternyata perharinya ini di Desember tanggal Kemudian 19 perkembangan Desember, data COVID-19 kemarin ya, di Provinsi itu Banten, 180 positif tempat atau perharinya lokasi ya, ini pondok perharinya gitu ya. pesantren ini Jadi memang berada. kondisi ini sangat mengkhawatirkan ini begitu ya, padai betul begitu, musuh nyata dan real begitu ya. Tapi sayangnya karena musuhnya itu sangat kecil dan tidak terlihat gitu ya, tidak terlihat. Nah, kadang-kadang kita jadi Mengapa tidak COVID-19 tidak harus sadar diwaspadai? atau tidak merasa itu Itu menjadi juga masalah. termasuk Nah, itu yang kemudian harus kita dipaparkan. waspadai bahwa virus ini nyata adanya gitu ya. Jadi tidak bisa kemudian kita mengabaikan. Yang aksisnya garis bawah ini ada usianya begitu ya. Jadi yang kuning itu usia 0 sampai 5 tahun. Kemudian Paparan yang hijau dalam ini 6 bentuk sampai 18 grafik tahun. Kemudian yang untuk mudah punya penyakit dipahami. ginjal, punya penyakit paru. Ini artinya COVID-19 ini mereka yang sudah punya penyakit ini diperberat dengan adanya COVID-19. Juga dipaparkan Pemerintah mengeluarkan tentang strategi pencegahan dan pengendalian COVID-19 Menteri Kesehatan di bahwa ada pesantren mereka mengeluarkan sesuai panduan dengan pemberdayaan keputusan masyarakat Menteri pesantren Kesehatan dalam Republik pengendalian Indonesia COVID-19 gitu ya. tentang Nah, ini dilihat panduan bahwa ternyata pemberdayaan harus ada masyarakat kerjasama di sini. pesantren Ada puskesmas, dalam pencegahan gitu ya. dan Ada pengendalian gugus tugas, COVID-19 gugus tugasnya ada di di pesantren. kecamatan gitu ya. Ada juga gugus tugas di posisi di pesantren. Jadi mereka dari puskesmas ini bisa melakukan pembinaan gitu ya. Jadi mohon Bapak yang mewakili puskesmas, Pak Supriyatna, mohon bantuannya Pak mendukung pesantren Al-Marjan ini ya untuk melakukan pengendalian COVID gitu ya. Acara dilanjutkan dengan paparan teknis oleh tim Satgas COVID-19 Kecamatan, tampak Kepala Puskesmas Bapak Supriyatna, Bidan Ucu Yohana dan tim. Mereka berbicara terkait dengan hal-hal teknis pencegahan dan pengendalian COVID-19. Cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Tampak peserta mendengarkan dengan antusias, dan di akhir sesi dengan antusias pula para peserta bertanya tentang hal-hal yang perlu didalami. Acara sosialisasi ini kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Agus Sugama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Penanganan dan pendampingan. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, pada pertengahan Januari 2021, beberapa santri menunjukkan gejala hilangnya penciuman. Hal ini ditanggapi langsung oleh Satgas dengan berkoordinasi dengan Satgas COVID yang ada di puskesmas, dan pihak puskesmas pun dengan sigap langsung mendatangi pesantren, kemudian melakukan tes PCR terhadap
santri, guru dan pimpinan pondok pesantren, juga beberapa warga sekitar yang berinteraksi erat. Hasil tes menunjukkan beberapa santri dan guru positif COVID. Kemudian dilakukan isolasi mandiri di lingkungan pesantren. Selama isolasi, segala kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan seperti vitamin, kemudian obat-obatan yang diberikan sesuai dengan gejala disediakan. Cintaku dalam imanku, jangan halang Olahraga secara teratur juga berjemur dilakukan. Disinilah terasa manfaatnya sosialisasi dan pelatihan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada akhir isolasi, tes PCR kedua dilakukan, dinyatakan negatif, sehingga bisa kembali menjalankan aktivitas seperti biasa.